Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, role model kita, Nabi terakhir yang kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai kepada hari ke-25 Ramadan. Saya masih ingat berdiri di sini di tempat yang sama memberikan khutbah atau tausiah ketika kita hendak memasuki Ramadan. Ternyata tidak disangka-sangka, tanpa saya sadari, waktu berlalu begitu cepat dan saya kembali berdiri di sini sudah hari ke-25 Ramadan. Pada saat itu saya mengingatkan para jamaah sekalian untuk mengisi Ramadan dengan berbagai amal ibadah, karena di bulan ini terdapat berbagai keutamaan, amalan sunnah dihitung sebagai amalan wajib, serta berbagai amalan kebaikan, amalan kebajikan dilipat gandakan hingga tak terhingga. Pada bulan Ramadan ini juga Allah memberikan kita suatu malam keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana bernilai 1000 bulan, bernilai dengan pahala 83 tahun lamanya. Sehingga jika seorang hamba melaksanakan sholat 2 rakaat, seolah-olah dia telah melaksanakan sholat itu sebanyak 83 tahun lamanya, terus menerus. Subhanallah, begitu luar besar, luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Namun dengan berbagai nasihat yang telah saya sampaikan di awal Ramadan atau sebelum Ramadan, apakah kita, termasuk saya pribadi, telah melaksanakan itu semua? Apakah kita telah memaksimalkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin? Ataukah hanya berlalu begitu saja? Atau hanya seperti hari biasa namun ada tarawihnya? Sesungguhnya jika kita berkaca kepada para ulama terdahulu, para salafus saleh, di akhir-akhir Ramadan mereka biasanya bersedih, karena mereka akan berpisah dengan suatu bulan yang penuh dengan keutamaan, suatu bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Sebuah masa di mana amalan ibadah dilipat gandakan. Tidak akan kita jumpai di hari-hari lainnya, di bulan-bulan lainnya. Suatu bulan, suatu masa yang penuh dengan berbagai kebaikan sebagaimana Ramadan. Namun dari masa ke masa, apa yang biasanya dirasakan oleh para ulama terdahulu,
berubah. Saat ini kebanyakan manusia merasa bergembira ketika Ramadan telah berakhir atau mulai tinggal sedikit, dikarenakan tidak perlu lagi berpuasa. Artinya amalan ibadahnya hanya sekedar suatu kewajiban, bukan suatu kebutuhan. Artinya tidak perlu lagi sholat tarawih. Padahal sebenarnya sholat tarawih itu adalah kebutuhan bagi kita. Kita manusia ini yang butuh. Sholat kita, puasa kita tidak mengubah kemuliaan Allah. Akan tetapi sholat kita, puasa kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kita tidak pernah tahu apakah kita dapat masuk ke dalam neraka atau harus singgah dulu ke dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak pernah tahu amalan ibadah apa yang memperberat timbangan kita sehingga kita nanti dapat terselamatkan dari api neraka. Karena kita tidak tahu itulah, maka kita maksimalkan. Kita perbanyak ibadah. Bahkan sekedar duduk di dalam masjid, kita niatkan itikaf, maka Allah sudah mencatatnya sebagai itikaf dengan perhitungan Allah yang sangat detail, yang tidak bisa kita kalkulasikan secara pikiran kita sebagai manusia biasa. Pahala itikaf itu menjauhkan orang yang melaksanakan itikaf itu dengan api neraka sejauh 3 parit. Dan 1 paritnya itu jauhnya seperti timur dan barat. Jadi selain Ramadan itu sendiri memiliki keutamaan, ternyata itikaf juga memiliki keutamaan tersendiri, yaitu menjauhkan pelakunya dari api neraka. Maka di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak amal ibadah. Bangun di sepertiga malam, melaksanakan itikaf, membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkan isinya, bersedekah, berbuat baik, dengan harapan Allah membalas itu semua dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya, dan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan amal catatan kita dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Karena orang-orang yang diberikan catatannya dari sebelah kiri, mereka berkata, celakalah aku. Mereka harus masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Lalu orang-orang ini saling menyalahkan satu sama lain. Dia menyalahkan orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Mereka berkata bahwa mereka berbuat zalim, berbuat semena-mena di muka bumi karena mengikuti orang-orang sebelum mereka. Namun orang-orang yang sebelum mereka membantah. Kurang lebih mereka berkata, sebenarnya kamu memiliki pilihan untuk berbuat itu atau tidak, tetapi kamu memilih untuk mengikuti kami. Di sisi lain, dari tempat yang lebih tinggi, para orang-orang soleh melihat dengan hati yang penuh syukur. Mereka merasa tidak sia-sia melakukan amal perbuatan baik selama di dunia. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan kali ini mendapatkan buahnya. Mereka telah memetik buahnya, yaitu surga. Maka dari itu, marilah sekali lagi kita perbanyak amal ibadah kita di akhir Ramadan ini. Masih ada waktu.
Mari kita tempa diri kita untuk menjadi lebih baik. Jangan puas dengan apa yang telah kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana ketika kita selesai melakukan sholat tarawih atau sholat tahajud, sholat malam, kita disunahkan membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Artinya apa? Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan menyukai sifat memaafkan. Maka maafkanlah dosa-dosaku. Jadi doa ini disunahkan untuk dibaca setelah kita melakukan sholat malam, sholat tarawih, dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Alhamdulillah, pada khutbah kedua ini izinkan saya sekali lagi mengingatkan kita semua untuk menghidupkan malam-malam terakhir. Karena di malam ini turun Lailatul Qadar, sebagaimana surat Al-Qadar yang biasa kita baca, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada malam ini telah aku turunkan Al-Quran di suatu malam kemuliaan. Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Suatu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya semua amalan yang kita lakukan dilipat gandakan setara dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada hari itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun untuk melaksanakan, untuk mengatur segala urusan, untuk mencatat amal-amal baik para umat, para hamba Allah yang melaksanakan ibadah. Dan pada malam itu terdapat kebaikan, kesejahteraan dari malam hingga terbitnya fajar. Shadaqallahul adzim. Mari kita hidupkan malam-malam terakhir. Mungkin saja kita tidak hidup di masa para ulama salafus saleh yang mana mereka dapat bersedih hati ketika Ramadan telah usai. Namun kita tetap dapat memaksimalkan hari-hari terakhir ini dengan berbagai amalan baik. Kita disunahkan untuk berbahagia di hari raya. Para salafus saleh juga seperti itu, mereka berbahagia di hari raya karena itu adalah sunnahnya. Namun tentunya kesedihan ini timbul karena mereka
tidak dapat memastikan apakah mereka dapat bertemu lagi, dapat berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Maka marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah menerima amalan ibadah kita dan kita diperjumpakan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.